Kalian udah kerja keras siang malam, hujan-hujanan, pas terima gaji malah numpang lewat doang, padahal udah berjuang maksimal. Pengen nabung tapi malah buntung. Di video ini gue akan jelasin kenapa kalian gak bisa nabung, dan gimana caranya bisa nabung dengan latar belakang lo semua sebagai Gen Z. Ya, generasi yang lahir pada tahun 1997 sampai tahun 2012 yang kita kenal sebagai Gen Z. Selain dikenal sebagai generasi yang katanya manja dan sering ngeluh, putus asa, Gen Z juga terkenal sulit atau susah nabung. Ada beberapa alasan Gen Z sulit nabung alias susah ngumpulin duit. Selain susah dapat kerjaan karena jumlah tenaga kerja dan lapangan kerja yang gak sebanding, ada salah satu alasan lainnya. Apa itu? Ya, alasan Gen Z sulit nabung adalah tingkat gaji Gen Z yang tidak sebanding dengan biaya hidup mereka. Emang segede apa biaya hidup Gen Z di masa sekarang? Menurut Tempo, kondisi keuangan anak muda Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Data nunjukin cuma sekitar 24% masyarakat Indonesia yang punya dana darurat memadai. Bahkan, Riset Finder nyebutin 31% Gen Z sama sekali nggak punya tabungan. Dan yang lebih parah, kalaupun ada tabungan, jumlahnya seringkali nggak sampai 10 juta rupiah. Terus sebenarnya kenapa Gen Z susah banget nabung? Alasan pertama adalah budaya FOMO alias Fear of Missing Out. Menurut Tempo, Gen Z merupakan kelompok dengan potensi konsumsi yang besar. Data BPS dari Sensus Penduduk 2020 nunjukin Gen Z jadi target utama pasar, baik sebagai konsumen maupun penentu tren masa depan. Masalahnya, akses internet sekarang super gampang. Tinggal buka HP, scroll media sosial, buka e-commerce, dan lihat gaya hidup orang lain. Dari situ muncul FOMO, rasa takut ketinggalan tren, takut kelihatan gak update, sampai muncul perasaan kok hidup gua gini-gini aja ya. Penelitian juga nunjukin Gen Z yang kena FOMO, cenderung punya kepuasan hidup lebih rendah karena terus ngebandingin diri sama orang lain. Efeknya, keputusan finansial jadi impulsif, beli barang tanpa mikir panjang, tanpa riset, dan tanpa prioritas. Alasan kedua adalah ketergantungan pay later dan fintech. Menurut Tempo dan data OJK per Desember 2022, Gen Z dan milenial termasuk kelompok dengan tingkat utang paling tinggi, terutama di layanan fintech P2P lending. Sekitar 62% akun fintech dimiliki kelompok usia 19 sampai 34 tahun, dan hampir 60% total pinjaman juga disalurkan ke kelompok usia ini. Hal ini gak lepas dari kemudahan teknologi. Daftar pinjaman sekarang cukup lewat aplikasi, cepat, praktis, dan seringkali tanpa mikir panjang. Pay later emang bikin hidup kelihatan lebih mudah, tapi di sisi lain bisa mendorong pola utang konsumtif. Punya penghasilan, tapi nggak punya kontrol keuangan akhirnya bikin utang jadi solusi cepat, padahal justru nyiptain masalah baru di masa depan. Alasan ketiga adalah biaya hidup yang makin tinggi. Gen Z sekarang harus ngadepin biaya pendidikan yang mahal, harga rumah yang melonjak, dan biaya hidup di kota besar yang terus naik. Menurut berbagai laporan ekonomi, biaya pendidikan perguruan tinggi naik jauh lebih cepat dibanding inflasi. Akibatnya, banyak Gen Z udah kebebanan utang pendidikan sejak awal dewasa, dan kondisi ini bikin nabung jadi makin sulit. Alasan keempat adalah penghasilan yang relatif rendah dan belum stabil. Meski Gen Z dikenal melek teknologi dan berpendidikan, kenyataannya banyak dari mereka masuk dunia kerja dengan gaji awal yang rendah dan status pekerjaan yang gak pasti. Tingkat pengangguran usia muda juga masih relatif tinggi. Penghasilan yang gak stabil bikin banyak anak muda kesulitan nutup kebutuhan sehari-hari, apalagi buat mikirin tabungan jangka panjang. Alasan kelima adalah ketidakstabilan ekonomi. Resesi, pandemi, dan perlambatan ekonomi global bikin Gen Z kena dampak langsung. Banyak yang ngalamin pemotongan jam kerja, PHK, sampai penurunan penghasilan. Dalam kondisi kayak gini, nabung bukan cuma jadi susah, tapi buat bertahan hidup aja udah berat. Meski begitu, menurut Tempo dan berbagai pakar keuangan, ada beberapa langkah sederhana yang bisa bantu Gen Z mulai lebih sehat secara finansial, salah satunya dengan mulai budgeting. Metode yang sering dipakai adalah 50/30/20, di mana 50% penghasilan dialokasikan buat kebutuhan pokok, 30% buat keinginan, dan 20% buat tabungan. Metode ini ngebantu biar penghasilan gak habis tanpa sadar, dan tiap pos pengeluaran punya batas yang jelas. Tapi perlu diingat, budgeting itu fleksibel dan bisa disesuaikan sama kondisi masing-masing. Tips berikutnya, nabung gak harus langsung gede. Sedikit demi sedikit asal konsisten lama-lama jadi bukit. Menabung kecil tapi rutin ngebangun kebiasaan finansial yang sehat, dan itu jauh lebih penting daripada nunggu punya duit banyak tapi nggak pernah mulai. Untuk para generasi muda, kalau saran dari gua sih hindari utang konsumtif, contohnya kayak pay later dan lain-lain. Mulai menabung dan berinvestasi sejak dini buat memanfaatkan bunga berbunga, buat anggaran jelas, belanja sesuai kemampuan, hindari FOMO,
dan selalu gunakan uang dingin untuk investasi. Kuncinya adalah disiplin, diversifikasi, dan literasi keuangan biar terhindar dari jebakan utang dan bisa mencapai tujuan keuangan jangka panjang dengan aman. Sekian dari gua.